seekor buaya berenang. Udah tahu apa dibawanya tuh? Mudah-mudahan bukan orang. Nah, kayak ada dua ngambang lah kakinya. Ih. Kan? Ini kayak baju nih, baju setelan. Ya apa itu? Iya tuh ngambang lah dua nih, nah kan ngambang dua nih. Ini kayak baju setelan. Ini kepala orang. Hah? Nah, ini kepala orang nih, tangannya ngambang dua ini. Nah, ya kan? Ini tangannya ini kayaknya ngambang dua nih. Nah, ini kan kepala. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini cerah banget ya. Gak ada mendung, gak ada kabut, gak ada hujan. Pokoknya cerah banget deh. Pas banget nih cuacanya kayak gini nih sambil tidur-tiduran dengerin hikayat kehidupan. Iya. Oh ya guys, tadi itu kan saya lagi scroll-scroll HP gitu kan ya. Dan gak tahu ini kenapa, ini di newsfeed saya rame banget muncul berita sama video ini nih. Ada seekor buaya mengantar jenazah balita yang tewas tenggelam kembali ke pangkuan orang tuanya. Wow, ini benar-benar kejadian langka ya. Soalnya kita semua tahu lah ya, yang namanya buaya itu kan termasuk salah satu predator, yang memang salah satu makhluk yang biasa mereka makan itu kan manusia. Tapi, alih-alih dimakan, bayi malang tersebut justru diantarkan oleh buaya itu ke hadapan orang tuanya loh. Dari berita yang saya baca, peristiwa yang bikin gempar itu terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan dari informasi yang beredar, balita malang itu sebenarnya memang telah dilaporkan tewas, yang diduga karena tenggelam dan hilang selama 2 hari setelah tercebur di sungai di belakang rumahnya. Dan selama 2 hari pencarian itu, sayangnya tidak menghasilkan apa-apa guys. Hingga tiba-tiba muncul seekor buaya yang diyakini waktu itu sedang mengantar jasad balita malang itu ke hadapan orang tuanya. Dari kejadian ini nih, yang bikin heran sekaligus misterius itu ya, jasad balita naas yang bernama Muhammad Ziad Wijaya itu ternyata gak ada luka sedikit pun di tubuhnya loh guys. Padahal ia itu jelas-jelas digigit dan diseret sama buaya itu loh sebelum ditemukan. Dari video yang beredar, kelihatan kalau jasad bocah 4 tahun itu terlihat kayak diseret sejauh ratusan meter gitu loh ke arah dermaga perusahaan batubara di Kecamatan Muara Jawa, Kukar. Tapi kalau kita lihat lagi video itu ya, kayaknya jasad itu tuh malah kelihatan kayak digendong gitu ya. Soalnya kan posisinya itu ditaruh di atas kepalanya gitu. Dari video berdurasi 1 menit 11 detik itu juga memperlihatkan kalau buaya itu dengan santainya berenang membawa jenazah balita itu dan sesekali terlihat menyelam. Nah uniknya nih, buaya ini bukannya membawa jasad balita itu ke tengah sungai, namun buaya itu justru membawa jasad anak itu ke daratan loh. Dan tentu aja ya kejadian gak lazim ini jadi viral banget waktu itu. Jadi kayak semua warga setempat itu pada ngobrolin buaya itu, hingga akhirnya berita itu sampailah ke telinga keluarga korban. Dan gak pakai lama, keluarga korban itu pun langsung datang ke TKP dengan menggunakan perahu klotok dan 1 speedboat punyanya perusahaan. Nah setelah perahu klotok mendekati buaya ini, terlihat kalau sang buaya itu mencoba beberapa kali menyelam sambil membawa jenazah, yang kemudian muncul kembali ke permukaan air dan membawa jenazah anak ini mendekat ke keluarga korban. Nah sementara itu, setelah dikonfirmasi, pihak SAR Samarinda itu juga membenarkan guys adanya penemuan jenazah korban yang bernama Ziad pada pagi itu. Ziad ini dilaporkan hilang diduga tercebur ke sungai di belakang rumahnya pada hari Rabu tanggal 18 bulan Januari tahun 2023 yang lalu. Nah walaupun sempat ada dugaan sih kalau balita malang ini tewas diterkam buaya, tapi sebagian besar orang itu ngerasanya hal ini nih gak mungkin. Soalnya posisi rumah mereka itu kan bentuk panggung gitu ya, yang kayaknya sih gak mungkin lah buaya bisa melompat setinggi itu. Jadi kemungkinan yang paling bisa dipercaya dari kejadian ini adalah bisa saja balita malang itu jatuh terjebur ke sungai Mahakam itu. Wah kasihan sekali ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah balita malang itu terjatuh dari rumahnya atau diterkam buaya? Tapi ngomong-ngomong, memang sih ya,
Kalau kondisi perumahan yang ada di atas perairan itu kan memang sangat rawan ya, apalagi buat balita yang belum bisa jaga diri. Jadi kayaknya memang wajib banget sih kalau di rumah-rumah panggung kayak gini nih perlu dikasih semacam pagar atau pelindung lain gitu ya. Buat antisipasi aja maksudnya, biar kejadian kayak gini nih nggak terulang lagi. Ya, terlepas dari kejadian ini memang bisa dibilang luar biasa ya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah deh dari kejadian tragis ini. Akhir kata, saya Abu Yaradwa, pamit undur diri. Salam.